Di sini saya akan menjelaskan 50 dari istilah musik. Yang pertama itu ada allegro. Allegro adalah tempo yang hidup dan gembira yang memiliki 132 sampai 130 BPM. Contohnya itu seperti ini. Kira-kira kecepatannya seperti itu. Yang kedua ada fermata. Fermata ini adalah simbol yang menginstruksikan untuk menahan nada lebih lama dari nilai nada aslinya. Contoh itu ada di lagu Himne Guru, seperti lagu pada bagian pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Di bangsanya itu ada tanda permata, makanya lebih ditahan lama. Yang ketiga ada kromatik. Kromatik adalah tangga nada yang bergerak naik atau turun dengan jarak setengah nada. Contohnya itu seperti do, di, re, ri, mi, fa, fi, sol, se, la. Nah, yang keempat ada aksidental. Aksidental ini adalah tanda kromatik darurat, seperti contohnya itu crash, moll, atau pugar, yang mengubah nada asli di luar tangga nada dasarnya untuk sementara. Contohnya itu seperti nada sol dan dibuat tanda crash menjadi naik setengah. Contoh sol dan ada tanda crashnya itu menjadi sel, tetapi ketika solnya sudah dibuat tanda pugar di sebelahnya itu sudah menjadi sol like kembali. Itu hanya dipakai sementara saja. Yang kelima ada adante. Adante itu adalah tempo yang lebih lambat dari moderato, biasanya memiliki 72 sampai 75 BPM. Contohnya seperti ini. Kira-kira seperti itulah kecepatannya. Yang keenam ada mood. Mood ini adalah suasana hati atau penjiwaan emosional yang ingin disampaikan dalam sebuah lagu. Contohnya seperti ketika kita ingin nyanyi lagu yang happy, kita harus memiliki mood yang bagus sehingga kita bernyanyi lebih enak didengar dan happy. Tapi ketika kita memiliki mood yang hancur untuk menyanyikan lagu yang happy, itu akan mempengaruhi lagu yang akan kita bawakan. Yang ketujuh itu ada solfeggio. Solfeggio ini adalah latihan membaca notasi musik menggunakan suku kata. Contohnya seperti do, re, mi, fa, sol. Nah, ini untuk melatih ketepatan nada atau pitch dan pendengaran kita. Yang kedelapan ada aksen. Aksen ini adalah penekanan khusus pada nada tertentu agar terdengar lebih keras dari nada di sekitarnya. Contohnya itu pada lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45. Ini lebih ditekan agar lagu lebih terdengar hidup dan keras. Yang kesembilan ada fine. Fine adalah tanda yang menunjukkan akhir atau selesainya sebuah lagu dalam partitur. Tandanya seperti ini. Yang ke-10 ada konsonansia. Ini adalah kombinasi nada-nada yang terdengar selaras, stabil, dan nyaman di telinga. Yang ke-11 ada adagio. Adagio itu adalah tempo yang lambat yang memiliki 52 sampai 54 BPM. Contohnya seperti ini. Kira-kira seperti itu kecepatannya. Yang ke-12 ada balancing, adalah proses menyimbangi volume antara instrumen atau suara agar tidak ada yang saling
menenggelamkan. Contohnya itu seperti pada paduan suara, balancing itu sangat penting karena suara harus seimbang, tidak seperti misalnya sopran lebih kuat daripada alto atau bass lebih kuat daripada tenor, tapi harus balancing. Semua suara harus terdengar seimbang. Yang ke-13 itu ada rest. Rest adalah tanda istirahat atau simbol yang mengindikasikan waktu diam atau tanpa suara dalam musik. Contohnya seperti lagu Tanah Airku, ya tidakkan hilang dari kalbu, rest tanahku. Nah, dia ada rest satu ketuk sehingga ada nada satu nada yang istirahat. Yang ke-14 ada bis adalah perintah untuk mengulang bagian lagu atau baris musik sebanyak 2 kali, seperti misalnya lagu Indonesia Raya pada bagian akhir. Yang ke-15 ada silencio atau ada keheningan mutlak atau instruksi agar semua instrumen diam tanpa bersuara. Ke-16 ada vigoroso. Vigoroso adalah dimainkan dengan penuh semangat, kuat, dan bertenaga. Contohnya saat kita bernyanyi 17 lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Dia dinyanyikan harus dengan semangat, kuat, dan bertenaga karena lagu ini bermakna hari kemerdekaan. Yang ke-17 ada ardente yang dimainkan dengan berapi-api, penuh gairah dan panas. Yang ke-18 itu ada asai. Asai ini adalah kata keterangan yang berarti sangat. Contohnya seperti dalam partitur yang pada bagian paling atas ada bacaannya allegro assai. Itu artinya sangat cepat. Ini biasanya memiliki 144 sampai 152 BPM. Contohnya seperti ini. Kira-kira seperti itu kecepatannya. Yang ke-19 itu ada acuto. Acuto ini adalah karakter suara atau nada yang tinggi, tajam, dan melengking. Contohnya itu seperti lagu Sang Dewi pada bagian nada tinggi yang diambil oleh Lyodra. Yang ke-20 ada blending. Blending ini adalah proses menyatukan warna suara atau timbre antara penyanyi atau instrumen agar terdengar sebagai satu kesatuan yang harmonis. Contohnya itu seperti pada paduan suara, ketika suara soprannya itu terdengar cempreng, tapi altonya gelap, itu menjadi terdengar tidak blending karena warna suaranya sudah berbeda. Jadi blending itu sangat penting dalam paduan suara. Yang ke-21 ada allargando. Allargando adalah tempo yang semakin lambat secara bertahap, biasanya dibarengi dengan volume yang semakin kuat. Contohnya itu seperti Yang ke-22 ada religioso, adalah dimainkan dengan hikmat agung dan bernuansa keagamaan, seperti contohnya menyanyikan lagu Hening Cipta. Yang ke-23 ada anima, yang dimainkan dengan hidup, berjiwa, dan penuh perasaan. Yang ke-24 ada appassionata, dimainkan dengan penuh gairah, emosi yang mendalam dan bergelora. Yang ke-25, ekspresi. Ekspresi adalah pengungkapan perasaan, jiwa, dan emosi melalui pemain musik atau penyanyi. Contohnya seperti nyanyi lagi sedih, ekspresi kita harus bersedih saat bernyanyi seperti Tuhan berapa. Yang ke-26 ada interpretasi, adalah proses memberikan makna dan ekspresi pada saat bernyanyi. Contohnya kita bernyanyi dengan ekspresi dan makna yang sesuai dengan lagu. Seperti itu. Ke-27 ada bariton. Bariton adalah jenis suara pria dewasa yang wilayah nadanya berada di antara tenor dan bass. Yang ke-28 ada koral. Koral adalah gabungan 4 suara dalam paduan suara. Yang ke-29 ada meja, yang artinya adalah setengah. Misalnya meja voice, itu artinya bernyanyi dengan setengah suara. Contohnya lagu
17 Agustus, kita bernyanyi dengan setengah suara. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Seperti itu. Ke-30 ada intensivo yang dimainkan dengan intensitas yang tinggi, penuh energi dan mendalam. Yang ke-31 ada recitativo, adalah gaya bernyanyi dengan opera yang meniru ritme atau intonasi berbicara. Biasanya ini sebelum lagu utama. Yang ke-32 ada percussion atau percussion, adalah alat musik pukul seperti drum, simbal, dan lain-lain yang menghasilkan bunyi lewat benturan atau pukulan. Yang ke-33 ada simfoni. Simfoni adalah karya musik instrumental berskala besar untuk orkestra penuh, biasanya terdiri dari 3 hingga 4 gerakan. Yang ke-34 ada recital. Recital adalah pertunjukan musik yang biasanya menampilkan satu orang solois untuk menunjukkan kebolehannya. Yang ke-35 ada ornamen. Ornamen adalah nada hiasan yang memperindah melodi asli. Contohnya seperti Yang ke-36 ada acciatura, adalah ornamen musik berupa nada hiasan pendek yang dimainkan dengan sangat cepat sebelum nada utama. Yang ke-37 ada bisbigliando. Bisbigliando adalah teknik pada harpa di mana senar dipetik dengan sangat cepat dan lembut untuk menciptakan efek suara berisik atau gemersik. Yang ke-38 ada punto atau poin atau dot, yang adalah titik di belakang not yang berfungsi menambah durasi not tersebut sebesar setengah dari nilai aslinya. Yang ke-39 ada motif. Motif adalah ide melodis atau ritme pendek yang menjadi dasar pengembangan sebuah karya musik. Yang ke-40 ada sforzando, yang artinya adalah penekanan kuat yang tiba-tiba mendadak pada sebuah nada atau akord. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti itu. Yang ke-41 ada frasering. Frasering adalah teknik pemenggalan kalimat, lagu, atau musik yang benar agar pesan dan melodinya terdengar logis dan indah. Contohnya itu seperti lagu Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Pembenggalannya itu harus benar supaya terdengar lebih enak dan tidak terputus-putus untuk mengambil napas. Jadi jika dia dipenggal dengan sangat seperti aku sudah tak marah walau masih, dia terdengar tidak enak dan artinya tidak logis. Yang ke-42 ada lamentoso atau yang dimainkan dengan nada meratap, sedih dan penuh duka. Yang ke-43 ada stentando atau melambat dengan susah payah atau tertahan karena penekanan pada tiap nada. Yang ke-44 ada bravura. Bravura ini dimainkan dengan teknik yang hebat, gagah, berani, dan brilian untuk menunjukkan keahlian. Yang ke-45 ada delicatezza, dimainkan dengan halus, lembut, dan penuh keanggunan. Yang ke-46 ada slentando, yang melambat secara bertahap, terasa semakin kendur atau santai. Yang ke-46 ada accelerando, petunjuk untuk mempercepat tempo secara bertahap. Contohnya seperti ini. Contohnya dari tempo seperti ini. Dan ada accelerando, dia jadi semakin cepat. Yang ke-48 ada bucto, titik di belakang not yang berfungsi menambah durasi not seperti sebesar setengah dari nilai nada aslinya. Yang ke-49 ada largo. Largo ini adalah tempo yang lebar dan luas.
biasanya memiliki 46 sampai 50 BPM. Contohnya temponya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Yang ke-50 ada vivace. Vivace adalah tempo yang tergesa-gesa, biasanya memiliki 160 sampai 176 BPM. Contoh kecepatannya seperti ini. Kira-kira kecepatannya seperti itu. Sekian penjelasan dari 50 istilah musik saya. Kiranya kita sama-sama bisa belajar dan bisa memahami 50 istilah musik yang saya berikan. Terima kasih. Bye-bye.